Ya, saya lanjutkan ya, share tentang ZPD-nya. Jadi mohon maaf tadi ada kendala teknis. Ini kalau dilihat dari gambar seperti ini, ZPD itu ada di ini ya. Jadi saya ulangi lagi, ZPD itu apa yang anak itu sebenarnya kurang bisa, tapi dia bisa di-assist, dia bisa dibantu oleh kita sebagai person, kita sebagai orang yang lebih berpengetahuan, atau bisa juga oleh teknologi dan tools ya, atau alat seperti itu. Nah, kemudian dalam teori sosial, perkembangan sosialnya Vygotsky juga dinyatakan ada satu konsep lain, yaitu scaffolding ya. Scaffolding itu apa? Scaffolding, nah ini juga banyak dipakai di konsep ini dipakai di dunia pendidikan. Jadi selama pengajaran di kelas, scaffolding itu adalah mengubah level of support atau level pemberian bantuan. Contohnya, selama pengajaran di kelas, individu yang lebih memiliki keahlian, guru atau teman sebaya yang sudah lebih menguasai, itu akan menyesuaikan bimbingan yang dibutuhkan agar sesuai dengan keterampilan anak. Nah, ketika anak belajar suatu tugas baru, contoh scaffolding-nya itu misalnya guru akan menggunakan instruksi secara langsung, ya, bukan misalnya anak disuruh mengerjakan ya, tetapi yuk diberikan instruksi terlebih dahulu. Itu scaffolding. Jadi apa ya, support, level supportnya itu disesuaikan gitu dengan kondisinya si anak ya. Nah, setelah keterampilan anak meningkat, instruksi yang diberikan guru tentu akan jauh lebih sedikit. Nah, menurut Vygotsky, penggunaan dialog ya, karena ingat ya, Vygotsky ini sangat menekankan pada interaksi ya, pengaruh sosial itu sangat besar menurut Vygotsky. Dialog ya atau percakapan itu salah satu alat untuk scaffolding ya. Makanya kenapa dia sangat menekankan pentingnya bahasa dalam perkembangan anak. Nah, anak itu menggunakan bahasa atau berbicara bukan untuk berkomunikasi secara sosial, tetapi membantu anak tersebut untuk memecahkan masalah. Nah, anak-anak menggunakan bahasa untuk membuat rencana, membimbing, dan memonitor tingkah lakunya. Kemudian, penggunaan bahasa untuk regulasi diri ya, disebut private speech ya. Nah, private speech ini juga konsep yang sebenarnya ada dalam perspektif ya, tetapi masuknya ke dalam egosentris tadi, yang mana anak itu belum bisa menilai gimana sih posisi orang lain gitu ya, belum bisa memposisikan dirinya di posisi orang lainnya, egosentris dan ketidakmatangan. Tetapi menurut Vygotsky, hal ini merupakan alat yang penting untuk berkembangnya kognitif anak di usia awal sekolah. Coba kita lihat ya, seperti apa sih private speech ini? Kalian pernah nggak ketika mengerjakan suatu tugas sulit ya, kemudian bergumam sendiri? Ini gimana ya? Oke, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, bergumam sendiri seperti itu dinamakan private speech, yang menurut dua ahli ini berbeda ya. Kalau menurut biasa, private speech itu tanda seorang anak masih masih belum berkembang ya, bukan belum berkembang, masih egosentris. Tapi menurut Vygotsky ini merupakan bentuk seorang anak dalam meregulasi diri ya, jadi sangat berbeda. Nah, oh sebentar, sorry, videonya nggak ke ini ya, sebentar. Nah, videonya ini, jadi dia bicara sendiri gitu. Ya, oke. Kemudian ini terakhir ya. Menurut Vygotsky, apa yang dia bisa lakukan hari ini dengan diberi bantuan ya, diberi bantuan yang cukup gitu, itu akan menjadi sesuatu yang dia bisa kerjakan di kemudian hari oleh dirinya sendiri gitu. Jadi memang konsep teori
Vygotsky ini memang sangat mengedepankan bahwa ada interaksi hubungan ya sosial dengan lingkungannya. Nah, saya kelewatan nih yang ini ya, yang egosentris dan animisme ya. Kita balik dulu nih ke Piaget di tahap pre-operational stage ya. Jadi memang dalam tahap pre-operational stage itu anak belum bisa mengurutkan anak belum bisa memahami kalau misalnya suatu benda cair dituang ke bentuk yang lain sebenarnya volumenya akan sama. Nah, sambil kita lihat contoh yang kedua, ini bentuk egosentris nih. Tapi menurut Vygotsky ini bukan ya. Coba kita lihat ya. Ya, jadi anak dikasih apa namanya? Tadi tuh koin ya, terus koinnya dijejarkan, terus yang satu koinnya jaraknya agak di ini. Anak itu ditanya, baris mana yang punya koin lebih? Anaknya bilang yang agak panjang gitu. Padahal sama kan. Nah, terus ini percobaan yang ini ya. Sama ya, ke dalam bentuknya sama, akhirnya volumenya sama. Tetapi ketika dituang ke dalam suatu bentuk yang berbeda, coba kita lihat anak tersebut akan jawab apa. Anak tersebut bilang, ini gelas yang punya air yang lebih banyak karena dia lebih tinggi. Nah, jadi kemampuan anak, kembali lagi ke, maaf ya, ini saya jadi nggak beraturan gini menjelaskan. Di tahap, apa namanya, operasional ya, belum bisa apa ya, memahami bahwa misalnya suatu benda cair itu akan sama volumenya meskipun diubah ke dalam bentuk yang lain. Nah, masih seperti itu, masih sesederhana itu. Makanya kenapa implikasinya misalnya kita sebagai misalnya nanti guru TK, berilah contoh-contoh yang sekonkret mungkin, yang sedekat mungkin, yang anak bisa lihat, anak bisa sentuh, anak bisa dengar gitu ya. Jadi semakin konkret contoh bahan ajar, maka akan semakin anak itu semakin paham seperti itu ya, karena itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Belum bisa membayangkan, misalnya jangan nanya ke anak mana yang lebih berat ya. Itu belum, menurut tahap perkembangan konsepnya belum sampai ke sana ya. Mana yang lebih cepat ya, atau misalnya oke, kita tunggu ya 5 menit lagi gitu. Mungkin anak masih akan kesusahan dalam mencerna konsep-konsep seperti waktu, berat, seperti itu, volume ya. Nah, begitu mungkin ya dari saya. Ini saya jadi nggak beraturan gini menjelaskannya, mohon maaf ya. Jadi sebagai rekapannya ada 2 teori yang kita bahas ya, Piaget dan Vygotsky. Jadi kedua teori ini sangat bertolak belakang. Piaget sangat menekankan bahwa perkembangan kognitif itu ya berjalan dengan sendirinya gitu ya, dengan bantuan yang minimal dari lingkungan. Sementara di satu sisi ada ahli lain, Vygotsky, ini dia menyatakan bahwa perkembangan anak itu akan optimal kalau kita masuk ke ZPD dan memberikan apa tadi namanya scaffolding-nya. Jadi kedua ahli ini memang agak bertolak belakang karena memang latar belakang pendidikannya juga berbeda. Si Vygotsky ini dia terlahir di era sosialis ya seperti itu. Jadi memang sangat menekankan pentingnya lingkungan. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi ada 2 video, ini video yang kedua. Mohon kita berdiskusi dan saya diberi masukan, mudah-mudahan materi dalam PPT ini bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.